Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mengenai silabus kan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Al ya. Nah, hari ini saya mungkin agak sedikit bukan menyimpang, tapi dan disinggung oleh tadi ya oleh Al ya, bahwa silabus itu hanya untuk penonton secara umum ya. Dan mungkin nanti akan setiap minggu itu mungkin akan ada penambahan-penambahan atau penyempurnaan dari apa yang disampaikan di silabus. Nah ini mungkin hari ini kita mulai ini penambahan-penambahan itu. Jadi menurut saya hari ini kalau di silabus kan ditulisnya ada dua silabus ya. Saya juga enggak. Enggak apa-apa lah. Tapi kurang lebih minggu pertama itu kita akan berbicara mengenai objek dan image ya, tertulis di silabus yang itu, ya kan? Nggak apa-apa. Memang pada kenyataannya nanti saya akan menjelaskan itu juga. Cuman barangkali untuk kuliah pertama ini saya memulai dulu pengantarnya ya, pengantar dari cultural studies sendiri. Definisinya, batasan-batasannya, objek studinya, sampai di mana wilayahnya, mana yang cultural studies, mana yang tidak, gitu ya. Nah mungkin itu dulu. Yang nanti ujung-ujungnya kita akan berbicara mengenai image, objek, gambar dan seterusnya. Makanya saya mungkin mencoba kuliah di awal ini introduksi dulu, pengenalan dulu materi cultural studies-nya sendirinya. Oke, barangkali harus saya ingatkan dari awal ya, bahwa kajian cultural studies ini kajian yang sangat luas ya, yang rasanya tidak mungkin disampaikan di satu 13 kali pertemuan ini, nggak mungkin. Oleh karena itu makanya saya fokus pada persoalan image tadi, persoalan objek, persoalan image di dalam culture. Oke, sebelum kita membicarakan mengenai cultural studies sendiri, saya mungkin meresap dulu ya untuk kembali pada pembicaraan mengenai culture. Walaupun saya rasa ini sudah sangat sering dibicarakan, cuman bagaimana kita membicarakan culture yang katakanlah relevan dengan cultural studies. Ini mungkin yang perlu kita bicarakan hari ini pertama-tama gitu. Nah, saya akan mulai dari itu ya. Jadi dari hal yang sangat tidak cultural studies, yaitu culture. Culture itu tidak cultural studies ya. Nanti akan coba kita lihat kenapa gitu. Karena istilah budaya itu sangat lekat dengan pengertian antropologi. Nah, cultural studies bukan antropologi sama sekali. Oleh karena saya mencoba mulai dari hal yang sederhana tentang culture sendiri. Hal yang sederhana tentang culture itu adalah bagaimana kita mengenal culture. Tentang mengikuti literatur ya, cara yang paling mudah memahami culture gimana ya? Cara yang paling mudah memahami apa itu kebudayaan adalah memahami apa itu yang bukan kebudayaan. Cara yang paling mudah. Jadi kalau kita sudah paham apa itu bukan kebudayaan, kita sudah memahami kebudayaan. Kalau kita sudah memahami apa yang not culture, kita sebetulnya bisa memahami apa itu culture. Nah makanya memang begitu ya, di dalam literatur juga begitu. Maka muncullah satu pemahaman tentang culture. Kalau Anda ingin memahami culture, maka pahami nature. Apa itu alam? Kalau Anda sudah memahami alam, maka yang di luar alam itu adalah culture, ya kan? Nah bisa kita lihat di sini ada contoh ini ya. Kita setiap hari mungkin melihat batu, ya kan? Tapi
dua kelompok batu ini tidak sama nasibnya. Yang satu batu masuk di dalam wilayah nature, yang satu batu masuk dalam wilayah culture. Mungkin bisa nebak lah gitu ya. Saya yakin bisa nebak ini. Kira-kira mana yang masuk culture di sini? Yang kanan. Ya, bisa nebak lah gitu ya. Nah, cuman persoalannya mengapa yang kanan yang masuk ke dalam bagian dari budaya, yang kiri enggak? Nah, karena sederhana saja ada intervensi manusia di yang kanan itu. Intervensinya itu yang kita jelaskan sebagai peran culture. Nah, intervensinya seperti apa gitu ya? Bisa kita coba ya. Ada nggak pikiran manusia di batu yang sebelah kanan? Pikiran manusia itu di sana ada berupa gagasan tentang fungsi, ya kan? Di sebelah kiri tidak ada gagasan tentang fungsi, sebelah kanan ada gagasan tentang fungsi. Fungsi batu itu apa? Nah, dari setelah kita mulai pengertian tentang konsep. Jadi batu yang sebelah kanan itu jangan main-main, itu ada konsep yang rumit di baliknya itu sebetulnya. Yang kita maksud dengan konsep adalah ada gagasan umum di balik batu itu. Ada yang bisa nangkap nggak gagasan umum itu ya? Nah, ada gagasan umum alat memotong. Karena dia gagasan umum, memotong apa? Memotong yang umum. Ya kan? Nggak ada alat khusus memotong sapi saya. Gitu. Ada nggak alat yang didesain khusus untuk memotong ayam saya di rumah? Yang ada kan alat memotong semua ayam. Gitu. Nah itu yang disebut dengan gagasan, konsep. Nah itu sudah ada di balik si batu itu. Nah belum lagi kita bicara mengenai fungsi, apa fungsinya? Mengapa orang berpikiran gitu ya, bagian tajam itu bisa memotong? Itu kan sudah ada pikiran-pikiran di situ. Terus kita bicara juga masalah estetik. Mengapa dia pilih batu-batu yang seperti itu? Atau masalah proporsi? Bisa nggak, pernah nggak ketemu kampak panjang gitu ya, 5 meter panjangnya kampak gitu, dipakai untuk memotong mangga misalnya gitu. Ada nggak kampak yang panjang 5 meter dipakai untuk memotong mangga? Nggak ada kan ya, karena tidak sesuai dengan gagasan fungsional gitu. Nah makanya di dalam alat yang sederhana ini sudah ada gagasan tentang sesuatu yang fungsional. Jadi boleh dikatakan batu itu menjadi bagian dari culture ketika dia sudah diintervensi oleh manusia, baik berupa gagasan, ide, pandangan tentang estetik, tidak baik, tidak buruk atau bagus. Itu kalau sudah ada intervensi itu, maka si benda itu sudah menjadi karya batu budaya. Mungkin masih contoh batu gitu ya, kalau kita pergi ke sungai kayak sana itu ya, batu itu adalah nature. Tapi kalau batu itu kita bawa pulang ke rumah, di halaman rumah kita susun batu itu berbentuk hati gitu ya. Karena kita sedang ada ini Pak, sedang ada perasaan gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak intervensi kita terhadap batu itu? Ya, intervensi kita menyusunnya menjadi berbentuk hati itu, dan kita akhirnya memberi makna pada batu itu. Batu yang di sungai itu tidak bermakna. Tidak bermakna dalam pengertian makna yang kita ciptakan. Bahwa alam itu bermakna magis, apa itu kan bukan ciptaan kita kan ya. Oke, jadi dari setelah kita mulai berbicara mengenai culture. Oke, ya sama juga namanya ini banyak contoh yang bisa kita gunakan ya. Orang zaman dulu ya, orang berbeda mereka kan pergi ke hutan, memetik apel gitu ya, terus dimakan langsung. Maka orang itu tidak melakukan sesuatu yang kultural. Tapi kalau
apel yang sama ya yang dari orang pendidik itu sekarang dijualnya di hypermart gitu ya, terus diberi label Californian apple gitu kan. Nah apel itu sudah menjadi bagian dari culture karena sudah bicara kelas gitu. Kalau apel yang begini, ini kelasnya begini. Jadi kita sudah memberi konsepsi pada ini ya, pada alam, benda alam itu. Itulah kita sedang melakukan sesuatu yang kultural. Nah cuman kalau kita mencoba untuk membuat sebuah definisi tentang culture itu memang pada akhirnya juga tidak mudah. Tidak mudah itu kalau kita menelusuri ya sudah ratusan bahkan mungkin mendekati ribuan definisi mengenai budaya, dan antara satu definisi dengan definisi yang lain bukan tidak hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan satu sama lain 180 derajat. Nah kita mau pakai yang mana? Kalau dua definisi bertentangan, mau pakai yang mana ya? Kalau saya cenderung jangan pakai dua-duanya gitu. Kita bikin sendiri. Nah, begitu banyaknya definisi itu maka mungkin tidak bisa bukan mencoba mempelajari satu persatu ya, tapi di sini ada definisi yang mewakili yang bertentangan itu. Kebudayaan itu didefinisikan oleh banyak orang ya sebagai sesuatu yang luhur yang dapat dicapai oleh manusia. Jadi kebudayaan adalah pencapaian hal-hal yang luhur, mulia, tinggi. Gitu. Jadi yang disebut kebudayaan adalah hanya yang berkualitas luhur, tinggi, perfect tadi. Misalnya gini, mencuri itu luhur nggak? Kalau luhur kan kebalikannya kan handal ya. Benar nggak ya? Luhur itu handal. Ya kan? Nah, dan kita kan juga mencoba membeda-bedakan luhur dan handal itu. Luhur bagus, tinggi, suci, agung. Nah yang handal itu jahat, kotor, rendah. Nah itu cara kita untuk menilai alam gitu kan. Nah mencuri tadi dia masuk atas atau bawah ya? Ya nggak kita teliti juga, saya rasa hampir semua orang berpandangan gitu kan ya, bahwa mencuri itu adalah jahat dan jahat adalah buruk ya. Nah kalau itu korupsi itu tidak termasuk kultur kalau gitu. Kalau definisi kebudayaan adalah sesuatu yang luhur, maka korupsi kan tidak termasuk kultur ya. Orang bilang korupsi sudah mau budaya. Bagaimana? Korupsi sudah mau budaya. Makanya kan di definisi kebudayaan tidak, hal yang rendah tidak termasuk budaya, maka korupsi kan bukan budaya. Artinya gini ya, korupsi tidak termasuk bagian kebudayaan menurut definisi yang di atas. Nah kalau kita mengikuti definisi yang kedua adalah seluruh yang dilakukan oleh manusia, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diciptakan, yang dilaksanakan itu adalah kultur. Jadi tidak, yang definisi kedua tidak lagi bicara atas bawah tinggi rendah ya. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu adalah kultur. Nah makanya masuk akal kalau banyak orang nulis buku, nulis tulisan tentang kultur korupsi, budaya korupsi, budaya mencuri, budaya menipu. Bahkan ada seni menipu, gitu ya. Nah itu karena menipu itu masuk ke dalam kultur. Jadi definisi 1 dan 2 itu bertentangan sebetulnya. Nah, saya tidak akan mencoba meluruskan pertentangan ini karena bukan itu inti kuliah kita ya. Ini kan pengenalan awal tentang kultur dalam kaitan dengan cultural studies. Ada definisi ketiga. Nah, definisi ketiga itu mungkin bisa menengahi itu dalam artian kebudayaan menurut definisi yang ketiga adalah produksi makna. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu yang bermakna, maka itu adalah kegiatan kebudayaan.
mencuri itu bermakna nggak? Ya, bagi orang satu pihak bermakna buruk, bagi pihak melakukan bermakna baik, ya kan? Karena dia ingin menghidupi anak istrinya, kan baik. Dengan demikian makna ini lebih mampu menengahi ya, karena ada makna yang baik, ada makna yang buruk. Terserah pilihan kita aja. Ya. Oke, jadi kalau lebih apa namanya ya ini secara sederhana saja tentang apa itu culture ya. Tentunya jauh lebih kompleks daripada itu. Silakan nanti mempelajari kompleksitas itu dari bahan-bahan literatur yang dikopikan. Jadi itu juga sebagian ada. Kita mencoba untuk menelusuri lebih lanjut tentang kompleksitas budaya. Tadi sudah kita katakan ya, di dalam kebudayaan orang sudah mulai memilah-milah gitu. Milah-milah tadi itu kan tinggi rendah, baik buruk, benar salah, indah tidak indah, kan sudah mulai memilah-milah ya. Nah, nama milah-milah itu adalah satu ciri dari kebudayaan sebetulnya. Jadi orang yang berbudaya, orang yang mampu memilah-milah. Benar nggak ya? Orang yang tidak beradab, orang yang tidak mampu memilah-milah. Artinya mencuri buruk maka orang menghindari, beramal baik maka orang mengejarnya. Nah, orang yang bisa memilah-milah, nah itulah yang sebenarnya peradaban kan itu intinya, kemampuan orang untuk memilah-milah. Cuman memilah-milah itu dalam banyak hal, ya. Bisa dalam hal etika, bisa dalam hal penggunaan, bisa dalam hal estetik. Nah, kita mencontoh di sini pemilahan-pemilahan. Di sini kan kita melihat dua karya budaya sebetulnya. Ini ada dua karya budaya. Satu lukisan Mona Lisa, karya siapa ya? Leonardo da Vinci. Yang kanan jaket kulit dan rambut, karya siapa ya? Nggak tahu. Anonim gitu kan ya. Nah, cuma gini ya. Kalau kita coba gunakan perasaan kita ya, ada nggak jarak antara Mona Lisa dan orang Pang itu? Jarak yang dimaksud, jarak penilaian kita tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tinggi, mana yang rendah. Cenderung yang kita anggap tinggi yang mana? Yang kiri ya, Bu ya? Nah itu kita zaman dulu memang begitu, tapi orang-orang sekarang nggak begitu. Kalau kita tanyakan anak SD sekarang, mana bagian yang bagus gitu kan ya? Nah bagian yang bagus bagi anak SD sekarang, bagian yang menurut saya jelek. Iya, itu terjadi sekarang gitu. Karena ukuran bagus jelek sudah berubah. Tapi ada memang satu kebudayaan yang mencoba untuk membeda-bedakan mana yang baik, buruk, tinggi, rendah, high culture, low culture. Nah di kebudayaan seperti itulah dua karya ini dibedakan. Dua karya ini berjarak gitu. Berjarak ini bisa secara perseptual, bisa secara sosial juga. Jadi gara-gara lukisan ini kita sebagai orang-orang, sebagai masyarakat juga dijarakkan oleh dua karya ini. Misalnya lukisan itu ditemukan di gedung-gedung seperti apa? Lukisan yang semodelnya inilah Mona Lisa itu. Ya, mungkin di museum, di orang high class, ya kan, orang kaya. Ada nggak yang sebelah kanan kita temukan di rumah-rumah orang elit? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena itu budaya yang dianggap ini menurut kategori tadi itu ini budaya yang rendah. Makanya ruangannya juga mungkin di jalan-jalan, di belakang kandang yang benar, kan? Itu artinya benda menjarakkan kita. Kita juga bisa bicara image di sini. Image itu pencitraan ya.
kira-kira citra Mona Lisa itu gimana? Ya kayak tadi tuh, luhur, kreatif, cerdas, orisinil, atau yang kanan? Rasanya kita kan ingin menyatakan sebaliknya kan ya. Artinya itulah yang dengan cultural distance, jarak budaya gitu kan. Nah, sebetulnya kita merasakanlah jarak budaya di antara kelas-kelas di dalam masyarakat. Cuma jarak budaya itu dipertegas oleh si benda-benda yang kita beli, yang kita miliki, dipertegas oleh itu. Oke, ini masih tentang estetik ya. Merasakan nggak ada jarak ukuran yang berbeda? Ini sama-sama urusan dengan kecantikan. Nah, kira-kira mana yang kita katakan cantik? Kalau menuju sebelah kiri berarti pandangannya konservatif. Karena apa? Sekarang sudah berubah pandangan orang tentang cantik. Gitu. Dan kita kan selalu ini ya, dibawa oleh mitos-mitos. Mitos artinya adalah sesuatu yang kita percayai memang begitu, padahal bukan begitu. Nah, kita berabad-abad percaya bahwa cantik sebelah kiri, dan kita tidak percaya bahwa yang kanan itu juga cantik. Nah, kalau kita cari alasan mengapa yang kanan tidak cantik, kita nggak bisa mengatakannya. Coba aja, coba sekarang. Kenapa? Anda katakan tidak proporsional, dikatakan tidak elegan. Ini kan alternatif elegan. Nah, lantas apa namanya? Tapi kita kan berupaya membuat jarak ya. Menjarak artinya kita mengatakan ya, yang kiri cantik, yang kanan indah. Nah, di dalam cultural studies nanti banyak sekali kajian-kajian tentang itu, yaitu disebutnya kajian tentang berbagai mitos kecantikan, mitos keputihan, bukan keputihan ini ya, keputihan yang ya kulit putih ya betul. Mitos kelangsingan, kepirang, itu banyak sekali mitos. Bahkan juga mitos kejantanan, kan. Nah, cultural studies kan bukan yang membongkar mitos-mitos itu. Nanti kita mungkin sampai ke sini juga aja. Oke, jadi apa yang tadi kita coba bicarakan itu tentang culture ya. Tentang culture tentunya juga jauh lebih kompleks daripada apa yang tadi kita bicarakan ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya atau kaitannya dengan cultural studies? Ini mungkin yang perlu kita ini dalam banyak hal mungkin perlu kita klarifikasi, karena di Indonesia saya rasa cultural studies itu sudah bercampur atau dicampurkan orang dengan antropologi, dengan kajian budaya. Nah, cultural studies bukan kajian budaya. Dia ada hal yang khusus di cultural studies itu yang membedakan dia dari apa yang selama ini kita percaya sebagai ilmu budaya. Jadi cultural studies bukan ilmu budaya. Nah, ini mungkin yang perlu kita bicarakan. Oke, mengapa ada perbedaan? Karena cultural studies itu berkembang karena tuntutan zaman. Jadi ada satu tekanan di dalam zaman yang menekan sehingga muncullah cultural studies ini. Dan itu kita temukan juga di Indonesia barangkali ya. Jadi tekanan-tekanan itu kurang lebih nih ya. Ini secara sepintas saja. Cultural studies itu tumbuh
karena ada semangat perlawanan. Jadi karena ada yang ingin dilawan, yang mungkin dulu tidak muncul di tahun 50-an, di tahun 40-an tidak ada ya semangat perlawanan itu. Nah kita ambil contoh ini ya, orang-orang punk itu mengapa itu muncul? Ada yang tahu nggak sejarah punk gitu ya? Ini punk yang di tengah itu. Nah, punk itu kan gerakan anti kemapanan. Muncul lagi gerakan di Eropa feminisme. Feminisme itu gerakan melawan dominasi laki-laki. Jadi bahasanya bahasa melawan semua gitu. Muncul lagi gerakan anti rasisme, berupa gerakan etnosentrisme. Itu gerakan melawan dominasi kulit putih. Muncul lagi gerakan anti imperialisme, modernisme. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan ya, yang ini adalah perlawanan. Nah, cultural studies muncul di era perlawanan itu. Mungkin nanti bisa kita coba lihat petanya seperti apa, tapi secara sepintas ya cultural studies muncul dari semangat melawan sesuatu gitu ya. Oke, nah kurang lebih semangatnya begitu, dan saya mungkin mencoba membatasi diri di kuliah ini gitu ya. Karena kalau kita mempelajari cultural studies secara keseluruhan, materinya bukan seperti yang saya berikan selama 13 minggu ini. Jadi saya membatasi diri. Membatasi diri itu dalam pengertian begini ya. Mungkin beberapa orang juga lebih sepakat ya, bahwa kemunculan cultural studies itu bersamaan dengan menonjol atau mengemukakannya peran citra di dalam masyarakat, peran image. Dari situlah cultural studies itu tumbuh. Nah, makanya boleh dikatakan inti dari cultural studies adalah persoalan image itu sendiri. Yang lain-lainnya mungkin adalah akibatnya kali ya. Mengapa persoalan image? Karena kita lihat saja gerakan ini ya, orang-orang punk itu apa yang dia perjuangkan? Yang dia perjuangkan adalah melawan kemapanan. Tapi dia melawan kemapanan melalui apa? Melalui baju, rambut, sepatu, jaket, kulit, kan ya. Nah itulah, jadi melalui image. Feminisme melawan dominasi laki-laki. Nah, bagaimana cara kaum perempuan melawan? Nah, kalau di Eropa, caranya dengan membalikan image juga. Di Eropa sangat kental sekali, banyak sekali iklan-iklan yang memposisikan laki-laki sebagai subordinat, perempuan dominan. Contoh videonya Madonna. Nah, jadi pada intinya perlawanan feminisme juga ini senjatanya adalah image juga. Perlawanan orang terjajah terhadap penjajah yang diwadahi oleh satu gerakan yang disebut dengan anti kolonialisme atau post kolonialisme, sama juga orang bekas jajah itu melawan melalui arsitektur, melalui novel, melalui film. Jadi saya rasa ini image menjadi sentral di dalam cultural studies. Itulah membedakan dia dari antropologi. Jadi makanya dia menjadi di dalam skema saya dia menjadi sentral, menjadi core-nya dari persoalan cultural studies, si image itu. Nah, di atasnya ada objek. Nah, objek dengan image itu sangat dekat. Jadi yang saya maksud dengan objek ini semua benda-benda, ya, mobil, HP, sepatu. Nah, kalau kita bicara HP misalnya, HP itu memiliki image-nya. Artinya apa? Kita memakai HP demi memperlihatkan image juga kan. Image terkait dengan style. Dengan style itu artinya bagaimana HP tadi dirancang, temanya apa dan seterusnya gitu ya.
Makanya nanti konsep image itu mau kita kaitkan dengan konsep style juga di dalam kuliah ini ya. Jadi kita kaitkan dengan objek itu dari mulai tadi HP, sepatu, apapun, pakaian. Nah, image itu juga dikaitkan dengan ideologi. Image untuk sementara mungkin bisa kita katakan untuk sementara ini image adalah gambar. Gambar itu bisa iklan, bisa film, bisa apalagi komik apapun gitu ya. Nah, tapi di balik image itu ada ideologi tertentu yang ingin disampaikan, yang ingin ditularkan. Nah, inilah satu persoalan sentral di dalam kata tadi, persoalan ideologi. Kita ambil contoh di sini. Kira-kira film G30 SPKI itu adakah keyakinan yang ditanamkan pada kita? Keyakinan bahwa eksistensi suatu pahlawan komunis itu adalah musuh bangsa. Nah, itulah ideologi yang ditanamkan di dalam film itu. Itulah contoh dari persoalan ideologi. Masalahnya banyak orang-orang awam menerima image seperti film G30 SPKI itu tanpa kritis. Nah, orang itulah orang termakan ideologi. Makanya ideologi sangat sentral perannya di dalam 14 hadis. Nanti saya juga ada dua sesi bicara mengenai itu. Nah, ideologi itu diantara muncul di iklan. Di iklan itulah banyak mitos-mitos diajarkan pada kita. Mitos tadi itu kecantikan, putihan, kelangsingan, kejantanan, kekayaan, kebahagiaan. Kira-kira kebahagiaan itu bisa menjadi mitos nggak? Bisa kalau yang digambarkan bahagia itu adalah kita memiliki mobil mewah, rumah mewah, HP mewah, itulah bahagia. Kan iklan sering gitu kan, kalau mau bahagia, Anda harus punya itu. Tapi benar nggak kebahagiaan itu muncul dari situ? Enggak kok, banyak orang yang nggak punya mobil juga ketawa-ketawa gitu ya. Nah, nanti kita mungkin bisa mencoba membicarakan konsep mitos. Mitos kan ini ya, mitos itu kalau kaca yang kita lihat sekarang ini kacanya kaca polos ya, kita kan bisa melihat apa yang ada di luar. Nah, kaca polos itu bukan mitos. Mitos adalah kaca buram. Kita melihat keluar, yang kita lihat sama-sama. Nah, itulah fungsi mitos, menyamarkan sesuatu gitu. Menyamarkan sesuatu itu yang disebut cantik itu sebenarnya banyak alternatif. Tapi iklan menyatakan pada kita yang cantik itu hanya yang putih, yang lain enggak. Maka iklan itu mengajarkan kita sesuatu yang mitos. Makanya nanti saya juga akan mencoba menggali itu ya tentang mitos. Oke, jadi ke atas tadi sudah dikatakan bahwa image itu ada style di dalamnya, ada gaya, gitu ya. Gaya baju dan seterusnya. Nah, makanya di silabus itu ada satu tema mengenai postmodernisme dan postmodernisme. Itu makanya diadakan karena dia lebih banyak berbicara mengenai peran gaya di dalam culture. Makanya ada postmodern. Kemudian image ya, nah image itu mengalami perkembangan dengan munculnya apa yang disebut sekarang dengan teknologi informasi. Image kan gambar ya. Nah, perkembangan teknologi informasi apa yang kelebihannya dalam kaitan dengan membuat gambar? Kelebihannya adalah kita bisa merekayasa gambar, ya kan? Merekayasa, memanipulasi dan macam-macam. Nah, itulah kelebihan teknologi gambar sekarang. Oleh karena itu maka di dalam silabus kita menemukan tema terkait dengan realitas ya. Di situ ada hyperrealitas. Kalau tidak salah begitu kan ya. Nah, karena memang penting di zaman sekarang ini kita memahami kaitan antara realitas dan gambar.
Karena dulu gambar itu gunanya merepresentasikan realitas. Nah kalau sekarang gambar itu bisa kita rekayasa, apakah gambar itu merepresentasikan realitas? Belum tentu kan ya. Nah itulah persoalan realitas itu. Oke. Objek ya. Objek itu ke atas nanti kita juga akan membicarakan mengenai apa namanya? Ada satu konsep di situ yang ditulis ya, fetishisme. Secara umum, fetishisme adalah daya pesona. Dia bagian dari konsep ideologi. Kita diarahkan untuk terpukau pada sesuatu, padahal sesuatu yang kita terpukau itu mitos gitu. Nah, kita terpukau dengan tadi itu kan kelangsingan, keputihan, padahal itu kita digiring ke mitos gitu kan ya. Nah itu konsep fetishisme itu di situ nanti kita coba bicarakan tentang hal itu ya. Oke. Nah kemudian kalau tidak salah minggu depan atau 2 minggu lagi itu kita akan berbicara mengenai strukturalisme dan poststrukturalisme. Itu dalam pengertian bahwa karena hidup kita di dalam kebudayaan sekarang itu peran image sangat sentral gitu ya, maka otomatis peran bahasa itu sangat penting. Karena gambar kan sebuah bahasa. Benar nggak gambar sebuah bahasa ya? Benar nggak gambar bisa ngomong ke kita? Bahkan kalau kita mengikuti teori-teori psikologi bahasa ya, bahasa yang pertama dikenal manusia kan bukan alfabet, bukan huruf-huruf, tapi adalah bahasa gambar. Yang pertama dikenal anak, gitu kan, anak kecil. Nah, baru belakangan bahasa oral, verbal. Nah, makanya bahasa di sini sangat penting dan di sini ada 2 cara memahami bahasa, yaitu strukturalisme dan poststrukturalisme. Nah, nantilah kita bisa seperti apa ya. Nah, kemudian image juga terkait dengan tindakan. Tindakan itu artinya ya gambar kita gunakan dalam berinteraksi ya, dalam memberikan kelas kita. Nah, artinya nanti ada satu tema yang saya sebut dengan diskurs nanti. Diskurs adalah bagaimana kita menggunakan gambar, bahasa, citra dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita untuk memperlihatkan siapa diri kita dan seterusnya. Oke, ini semacam peta aja ya. Ini semacam peta kecerdasan statis yang akan kita coba telusuri selama 13 minggu. Ini petanya. Nah, saya mencoba sekarang masuk. Ini terpaksa ya. Ini kita terpaksa menjelaskan hal-hal yang sangat historis. Jadi karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, tadi itu mungkin bias dengan culture. Padahal yang kita bicarakan cultural studies, bukan culture lah ini, cultural studies. Nah, makanya saya memerlukan satu pandangan historis dulu. Ya. Jadi secara historis ya, cultural studies itu setidak-tidaknya ada 2 fase ya, fase awal dan fase akhir. Fase awal itu mungkin di tahun 50-an kali itu gerakan perlawanan terhadap industrialisasi dan juga bertumbuhnya budaya massa di Eropa. Makanya pada waktu itu banyak sekali perdebatan mengenai, kita ambil contoh novel gitu ya. Wah ini novel populer, yang ini novel yang high culture. Nah, novel-novel seperti misalnya Agatha Christie itu dianggap populer culture. Tapi novel-novel James Joyce, Franz Kafka itulah yang high culture. Nah, di zaman itu yang novel populer itu dianggap bagian dari budaya massa karena dia ngejar oplah aja itu. Dia ngejar oplah sebanyak-banyaknya, maka dia ngejar selera orang yang rata-rata gitu kan ya. Jadi cultural studies awalnya merespon perkembangan itu. Nah, sehingga pada waktu banyak sekali kritik terhadap
terhadap budaya populer, terhadap budaya massa, terhadap salah satu kritik juga yang muncul belakangan juga, ada dulu kritik yang sangat tajam terhadap munculnya fotografi di tahun 40-an. Mengapa fotografi dikritik? Bagi kita sekarang nggak ada urusan dengan fotografi, udah lewat kok. Mengapa fotografi sekarang udah lewat ya? Karena sekarang kita hidup di zaman post fotografi. Nah, yang disebut fotografi adalah satu teknik kamera obscura yang tujuannya adalah memindahkan realitas ke dalam gambar. Jadi antara gambar dan realitas sama kan? Nah, kalau dalam era kamera digital sekarang, ditambah dengan komputer, kan nggak lagi begitu kan ya? Jadi makanya dulu dikritik fotografi itu karena apa? Karena dia bisa memperbanyak gambar gitu. Oke, mungkin saya jelaskan ke sana ya. Nah, pada fase yang terakhir, gerakan cultural studies itu adalah gerakan disebutnya counter culture atau budaya kambing ya, menentang berbagai bentuk kemapanan, baik ekonomi, gender, budaya maupun agama. Yang tadi sudah kita jelaskan secara sepintas ya. Itulah gerakan punk, hippies, feminisme, postkolonialisme, postmodernisme, bahkan di tingkat pemikiran poststrukturalisme. Nah, segala yang post itu adalah gerakan menentang kemapanan gitu. Dan tentunya saya tidak akan bisa masuk satu persatu ke situ ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan secara visual, barangkali peralihan dari fase awal cultural studies di era 50-an ke era 70-an itu adalah seperti ini. Yang satu adalah mengkritik industrialisasi, yang berikutnya mengkritik kemapanan. Nah, ini saya memerlukan menjelaskan ini karena justru disinilah inti dari cultural studies sebetulnya, untuk membedakan dia dari culture, dari kajian budaya. Oke, perlu saya tambahkan mungkin ya, atau mungkin saya ingatkan, mungkin saya silakan saja nanti ya sambil saya bicara, ada yang langsung bertanya silakan. Saya dipotong nggak apa-apa. Bukan dipotong gaji tadi ya. Dipotong, saya lagi bicara dipotong silakan ya, supaya enak nanti. Nah, kita bicara mengenai ini ya, mengenai paradigma. Ini juga sangat penting karena selama ini cultural studies kan dianggap sebagai sebuah, kira-kira cultural studies itu apa ya? Kalau saya bertanya balik nih sekarang, sebuah ilmu, sebuah metode, sebuah cara, sebuah pendekatan atau apa? Ada yang pernah tahu nggak? Atau sebuah benda, sebuah barang kan? Ada yang saya ingin tahu dulu nih sebelum saya lanjutkan ya. Ada yang tahu nggak cultural studies itu apa ya? Nggak ada. Nggak ada yang berani cuma tebak ya. Masih gelap ya. Gelap sekali itu. Waduh, lulus. Oke, ya silakan. Analisis tentang fenomena yang ada dalam masyarakat. Nah, itu social studies. Ya kan? Itu ada bidang keilmuan itu namanya social studies. Nah, cultural studies
kurang lebih seperti social studies itu, cuma wilayahnya berbeda. Nah, itulah makanya saya memerlukan untuk membicarakan paradigma. Jadi yang saya paradigma itu adalah ya saya rasa kan sebagian di sini kan ini ya, karena dari kalangan akademis ya. Kalangan akademis kan sangat mementingkan pemahaman tentang paradigma ini. Paradigma kan cara kerja pikiran kita kan ya, secara umum gitu kan ya. Nah, berabad-abad, bertahun-tahun kali ya, orang-orang di ilmu sosial, bahkan seni, kita melakukan riset, kuliah, penelitian, bertahun-tahun paradigma kita memakai cara kerja orang fisika, pakai statistik, matematik. Artinya kita memakai paradigma sains di dalam penelitian sosial, seni dan sebagainya. Itulah paradigma. Yang sekarang kan ditentang orang, saya bilang paradigma post-positivisme. Di Cultural Studies juga sama, dia adalah sebuah memiliki sebuah paradigma cara kerja. Nah, cara kerja dia itu adalah boleh kita katakan yang secara umum eklektik. Eklektik itu ya kalau kita Indonesia kan eklektik itu gado-gado gitu ya. Campuran dia. Eklektik dia ngambil sana sini diramu jadi satu, adalah Cultural Studies. Makanya saya kira tadi dia sangat berbeda dengan antropologi. Antropologi mungkin satu cara kerja yang utuh. Nah, Cultural Studies dia ngambil dari beberapa hal. Nah, di antaranya ya, ini yang sangat menonjol saja. Di dalam pendekatannya dia mengambil yang paling kental adalah Marxisme. Apa itu Marxisme? Nah, yang tahu kita itu kan Marxisme adalah komunis Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang mempelajari komunisme harus ditangkap. Gitu. Tapi apa itu komunisme kalau kita tanya gitu ya? Nah, ternyata kan tidak sekedar itu. Di antara pendekatan Marxis itu ya adalah pendekatan kritis. Nah, dalam banyak hal pendekatan kritis Marxis ini juga berguna bagi kita yang bukan komunis. Gitu. Makanya dia sangat diperlukan. Gitu. Misalnya ya, banyak sekali orang menganalisis, wah iklan ini jelek, iklan ini tidak bermoral, film ini tidak bermoral. Nah, agak sulit para kritisi itu tidak memakai Marxis, kritik Marxis terhadap iklan. Jadi secara tidak sadar kita sudah menggunakan cara kerja Marxisme itu, dan itu tidak salah gitu. Nah ini perlu diluruskan di sini karena setiap orang mengatakan Anda Marxis ya. Enggak, saya yang menggunakan metode Marxis ya. Nah, jadi itu dari teman ada semacam bias yang muncul ya, Marxis itu dengan kekerasan, padahal bukan. Jadi kalau kita bahkan Marxisme itu sangat kental dalam Cultural Studies ini, nanti akan kita coba perlihatkan ya. Karena di dalam Cultural Studies, di dalam analisis Cultural Studies, kalau nanti ada yang mengambil sebagai metode atau pendekatan dalam tesis gitu ya, maka sangat sentral analisis mengenai ideologi tadi, mengenai mitos, sangat sentral. Kalau kita menganalisis iklan, maka tanpa menganalisis ideologi iklan itu, maka kita tidak menganalisis apa-apa. Makanya konsep Marx ini sangat sentral dalam Cultural Studies. Yang kedua, linguistik dan terutama semiotika. Kalau kita mengikuti teori-teori Cultural Studies, maka bahkan ada seorang penulis yang mengatakan kalau tidak ada semiotika, maka tidak akan ada Cultural Studies. Karena apa? Core-nya Cultural Studies itu adalah semiotika. Mengapa? Karena yang kita bicarakan sekarang adalah persoalan image. Nah, bagaimana kita mempelajari image tool-nya, mau tidak mau adalah semiotika. Jadi
semiotika sangat berperan besar ya, mempengaruhi sangat besar sekali tentang cultural studies ini. Yang ketiga, psikoanalisis. Psikoanalisis itu teori tentang ketidaksadaran. Nah, ringkasnya banyak sekali lakukan menonton film misalnya atau melihat iklan. Maka iklan itu pesan-pesannya atau seduksi rayon-rayon itu masuk secara unconscious ke kita. Makanya di dalam teori image, teori tentang unconscious itu sangat penting, luar biasa. Dan itu sangat perannya besar dalam cultural studies. Kemudian etnografi. Etnografi itu kan kajian tentang si pelaku budaya. Teori kritik dan kemudian juga estetik. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa sering sekali ada pertanyaan ke saya, Pak, kalau cultural studies itu sebuah metode bukan? Kata saya bukan. Cultural studies sebuah pendekatan. Lah metodenya apa? Ya metodenya ini. Dan metode psikoanalisis dan metode dalam semiotik, metode yang dalam estetik, metode Marxis sendiri. Betulnya pendekatan dengan metode. Bagaimana? Definisi secara pendekatan itu sendiri. Ya, pendekatan kan cara kita mendekati sebuah problem kan ya, itu pendekatan. Pendekatan inilah yang sering disebut dengan paradigma. Jadi saya ingin pelajari iklan. Nah, saya bisa menggunakan paradigma sosiologi. Nah, saya menggunakan, karena saya mendekati dari pendekatan sosiologi, maka metode yang saya pakai, metode yang biasa dipakai di sosiologi. Jangan sampai nanti saya pendekatan sosiologi, tapi metode yang dipakai estetik, yang hanya hukum. Kalau kita pakai pendekatan sosiologi, maka metode kita adalah metode yang sering dipakai di sosiologi. Itu beda pendekatan dengan metode. Makanya cultural studies dia sebuah pendekatan. Di dalamnya banyak metode-metode yang bisa dipakai, di antaranya semiotika, content analysis, discourse analysis, etnografi tadi. Itu metode-metode yang banyak dipakai dalam cultural studies. Tapi saya melihat banyak orang yang salah tempat itu dalam kemudian dia menulisnya cultural studies sebuah metode. Itu menurut saya nggak bisa kita cari di mana metode. Dan dia eklektik. Ada lagi? Ya. Objek ini. Tadinya saya ada beberapa slide tentang objek, cuma karena slide saya kebanyakan saya hapus. Nah, objek cultural studies ini banyak, gitu ya, banyak sekali. Nah, karena begitu banyaknya kita hanya bisa mengelompok-kelompokkan. Salah satu objek yang sering sekali ya dikaji dalam cultural studies itu adalah popular culture. Budaya populer. Nah, budaya populer itu dari mulai dunia hiburan, dengan musik, lagu, film, komik, novel, itu kan bagian dari budaya populer. Bagaimana? Bukan budaya populer. Budaya populer itu budaya yang hidup di sebuah masyarakat yang menjadi dimiliki oleh kebanyakan orang gitu. Jadi itulah budaya populer ini. Yang kedua, subculture. Subculture itu tadi itu punk, underground, hippies, apa lagi kategori banyak sekali. Nah, ada puluhan itu yang termasuk dalam subculture. Kemudian juga media. Nah,
media itu televisi, kemudian film, apalagi media yang lain, radio, ya. Nah, itu masuk dari objek kajian cultural studies. Kemudian juga komoditi. Komoditi itu ya, komoditi kan HP terus apalagi ya, bahan laptop, sepatu, baju. Jadi analisis cultural studies terhadap sepatu model sepatu sekarang ya. Analisis cultural studies terhadap sepatu bergaya punk, itu sudah analisis cultural studies. Jadi saya rasa objeknya banyak sekali ya, tapi kurang lebih kelompoknya kayak gitu. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengkaji misalnya kesenian tradisional Sunda, kesenian wayang golek tradisional, nggak bisa kita pakai cultural studies. Karena intinya di situ mesti ada hal yang tadi kita bicarakan, perlawanan, subversi, anti kemapanan dan seterusnya. Nah, kalau kita kaji budaya populer, di situ ada hal yang tadi, perlawanan, ideologi dan seterusnya. Jadi dia mengkaji budaya populer untuk dibedakan dari budaya yang tinggi. Nah, makanya di dalam cultural studies dibuat pembedaan antara high culture dan popular culture. Dua-duanya dikaji dan dua-duanya objek dari cultural studies. Jadi misalnya budaya orang elit gitu ya, itu objek cultural studies. Tapi budaya hooligan, sepak bola, Boboto Bandung, Persib, itu juga bagian cultural studies. Terkait dengan gaya hidup, makanya tadi di sana kan saya tulis ada gaya hidup ya, karena memang mau tidak mau dia dikaitkan dengan pola kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin saya tulisin dulu ya, sementara. Oke, ini paradigma tadi itu. Nah, dengan paradigma itu kita bisa mencoba membedah si iklan ini. Kita ambil contoh saja, ada kan di sini persoalan ideologi. Ideologi nanti kita pahami sebagai ilmu tentang gagasan, keyakinan, kecenderungan. Ada nggak di balik ini keyakinan? Ada nggak pandangan kita tentang ras di sini? Ras tertentu di sini baik atau buruk, rendah, tinggi atau rendah? Nah, ada nggak di sini ya? Nah, ada kan ya, pasti ada itu. Kemudian ada nggak persoalan-persoalan terkait dengan gender? Mengapa dia tampil dengan pose seperti itu, untuk siapa? Nah, itu sudah persoalan gender ya. Kalau untuk perempuan lagi dia tampil kayak gitu, banyak kalangan feminis protes itu. Jadi banyak hal di gambar yang sederhana itu yang terkait dengan tadi ya, keyakinan, ideologi dan sebagainya. Ini contoh saja bahwa paradigma tadi yang kita gambarkan itu bisa kita telusuri konsep-konsepnya di sebuah gambar seperti ini. Bisa kita uji sebetulnya. Ada nggak di sini bahasa atau tanda? Wah, banyak sekali bahasa ini, bahasa verbal, bahasa gestur, body language, bahasa objek, bahasa benda, bahasa warna, banyak sekali bahasa. Jadi artinya ini ya, skema tadi yang kita gambarkan itu bisa kita, aspek-aspeknya bisa kita terapkan untuk menjadi benda apapun. Nah, selama benda itu mempunyai tadi tema-tema yang terkait, ini yang mungkin akan saya sampaikan berikutnya ya. Jadi inilah sebenarnya menurut saya core-nya pemahaman tentang cultural studies itu. Jadi menurut saya
yang tadi itu kan pendekatannya ya, dari satu ada metode semiotika, ada metode psikoanalisis, ada metode etnografi, itu kan metodenya, cara kerja kita dalam analisis. Nah, ternyata cultural study itu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai konsep-konsep yang dipinjam atau dipengaruhi oleh wacana-wacana yang lain. Oke, nah ketika cultural studies itu berkembang, tadi sudah saya katakan ya, awalnya kan karena perkembangan modernisme, industrialisasi dan seterusnya, maka di situ konsep-konsep atau problem-problem seperti budaya dan industri, budaya kelas pekerja, budaya dan anarkisme, gitu ya, urban culture, perubahan sosial, budaya masa tadi, budaya industri. Nah itu adalah problem-problem cultural studies. Misalnya kita ingin meneliti mengenai film Indonesia ini. Nah, film Indonesia itu kira-kira dia bagian dari budaya massa atau budaya tinggi? Ya, tergantung filmnya. Tapi bisa kita analisis problem seperti itu. Nah, itulah pengaruh dari modernisme ya. Di Eropa, kalau kita telusuri dari tahun-tahun 50-an, 60-an, banyak sekali kajian-kajian tentang film, novel, fotografi, fashion, yang problemnya adalah itu yang sebelah kiri. Nah, Marxisme juga ini yang memberikan pengaruh yang besar terhadap cultural studies itu karena dia menawarkan isu-isu yang bisa kita kaji melalui pendekatan cultural studies. Nah, di antara isu itu adalah isu perjuangan kelas, isu ideologi tadi, isu komodifikasi, isu fetishisme. Saya contoh ya, bisa nggak kita mengkaji fenomena dakwah di televisi pakai teori Marxis? Bisa nggak kita mengkaji dakwah di televisi ya, agama apapun lah, Muslim atau Kristen, pakai teori Marxis? Yang kita kaji ini agama ini pakai teori Marxis. Bisa nggak? Bisa kalau kita ingin melihat dakwah itu sebagai bagian dari komoditi. Nah, sekarang dakwah menjadi komoditi kan? Menjadi alat untuk mencari keuntungan si medianya gitu kan. Nah, makanya cara-cara dakwah juga cara-cara yang seperti orang jual barang aja, diberikan tema-tema penyampaian dakwahnya didanamin supaya kelihatan berkelas gitu kan ya. Bahkan para ustadz didanani supaya kelihatan pintar. Tadinya ustadz tidak pakai kacamata, tiba-tiba sekarang dikasih kacamata supaya ada kesan intelek. Nah itu, jadi bisa itu dakwah agama itu kita tadi pakai teori Marxis. Karena yang melakukan kritik terhadap komodifikasi ini kan Marxis. Dan saya rasanya kita tidak akan menjadi komunis kalau kita pakai teori Marxis. Seperti yang ditakuti oleh berbagai orang ini. Karena dia sebuah pendekatan dengan cara memahami. Bisa kan dakwah yang sama kita kaji dalam hal ideologi? Nggak bisa itu. Jadi dakwahnya memang dakwah agama, tapi cara kerja dakwah itu, cara kerjanya adalah pakai ideologi kapitalis. Benar nggak? Apa itu ideologi kapitalis? Orang dipersuasi gitu ya,
dengan satu citra, dengan satu image agar menonton. Nah, kalau semakin banyak orang nonton, semakin tinggi rating televisi. Makanya banyak dakwah itu di televisi yang penting bukan isinya, tapi adalah ratingnya, penampilan orangnya dan berakibat pada rating. Nah, kita sedang mengkaji dakwah dari pendekatan Marxisme, dan itulah salah satu dari kajian statis. Nah, kemudian berkembang juga ini ya, pengaruh strukturalisme itu juga sangat besar pada kajian statis. Ketika isu yang kita angkat itu adalah isu tentang struktur bahasa, tentang relasi, tentang sistem budaya, tentang pembacaan, kode-kode budaya dan seterusnya. Maksud saya, bisa nggak kita analisis ya iklan yang tadi kan saya kembali lagi saya jelas. Kita analisis iklan ini pakai pendekatan linguistik. Ya, bagi yang belum pelajari semiotik mungkin tidak tahu ya, tapi itu bisa. Jadi kita bongkar iklan ini sehingga kita memperlakukan iklan ini seperti orang sedang ngomong. Orang sedang ngomong, dia menggunakan apa? Kata-kata, menggunakan pesan, menggunakan medium, ya kan? Nah, si iklan itu sedang ngomong ke kita loh ini, si iklan ini. Nah, struktur bahasanya bisa kita bongkar. Nah, membongkar struktur bahasa iklan, film, televisi, bahkan termasuk pakaian, adalah pengaruh strukturalisme terhadap kajian statis yang tadi saya bicarakan. Ya. Oke, kira-kira sejauh ini ada masalah nggak ya? Semakin terang atau semakin gelap ya? Tadi kan gelap. Nah, sekarang semakin terang, semakin gelap. Nah, saya nggak percaya ya. Nggak, artinya gini ya. Ini saya juga merasa ya. Ini banyak sekali konsep-konsep yang mungkin bagi sebagian yang ada di sini asing kan ya. Tapi itulah konsep yang harus dibicarakan dalam kajian statis. Misalnya, kalau saya tanya apa itu subversi, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Nggak ada yang bisa menjelaskan ya? Saya nggak menjelaskan juga karena nggak ditanya, kalau ditanya saya menjelaskan. Subversi ya, itu kan konsep politik ya, itu konsep di dalam ilmu politik. Nah, makanya di Indonesia ada orang ditangkap dulu zaman Pak Harto gara-gara subversif. Nah, subversif apa itu? Kalau kita mempelajari teori politik, subversif adalah menggerogoti negara, pemerintah dari dalam sehingga ini rusak, hancur, runtuh gitu ya. Dia menggerogoti dari dalam. Makanya dimasukin orang-orang infal atau pulang dari pejabat, itu tujuannya menjatuhkan SBY. Itu orang sedang melakukan subversi dalam politik ya. Tapi bisa nggak kita menjatuhkan seseorang melalui gambar, melalui image? Bisa nggak menjatuhkan pemerintah melalui image? Ini yang terjadi sekarang kan? Dikaitkan SBY dengan Gayus, jatuhlah SBY. Dikaitkan, nah gitu ya. Jadi itu yang tadi kita sebut dengan konsep subversi, menjatuhkan sesuatu melalui image, gambar.
Menurut saya konsep substansi yang dipakai di sini itu pengertiannya itu. Bukan tadi apa namanya PKI melawan pemerintah, bukan itu ya. Oke, dari sini ada ini nggak ya? Mungkin saya ingin respon juga ya. Kira-kira ada masalah nggak di sini nih? Sebentar. Ada yang ditanyakan? Ya. Psikologi misalnya, kalau psikologi mau belajar tentang manusia, bahwa pendekatan manusia lewat pendekatan psikologis. Sementara dia mengidentifikasi oleh banyak pendekatan, berarti saya bisa menemukan fokus bahwa tadi jawab mengenai psikoanalisa gitu. Jadi dia satu ini juga gitu ya. Ya, mungkin saya tadi bercerita mengenai sejarahnya. Terlalu banyak harus dibicarakan tentang ini ya kan, apa secara cultural studies juga. Saya tadi melewati saja ya, bahwa di awalnya cultural studies itu adalah gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan itu tadi itu ya, ada kebutuhan ya bagi orang-orang anak muda untuk melawan kemapanan, melawan negara, agama, keluarga. Ada kebutuhan untuk kaum perempuan untuk melawan laki-laki. Nah, karena kebutuhan melawan itu, maka diperlukan satu konsep-konsep untuk melawan. Biasanya dalam perjuangan gitu ya, orang rapat-rapat bawah tanah, merumuskan perjuangan kita apa gitu kan ya. Nah, dari situlah bermulai cultural studies, dari perlawanan bawah tanah itu. Maka gerakan-gerakan PAN dan seterusnya dari setelah bermula di cultural studies itu. Nah, tapi lama-lama dia mengkristal, lama-lama menjadi sebuah disiplin. Nah, kalau sekarang kita membicarakan cultural studies sudah sebuah disiplin. Masih sebuah disiplin itu kalau kita pergi ke Eropa, kita bisa sekolah di sekolah yang ada jurusan cultural studies-nya. Bahkan saya 20 tahun yang lalu ya, sedikit banyak belajar ke dosen-dosen cultural studies di Inggris. Sudah ada 20 tahun yang lalu sebagai disiplin. Tadi itu hanya dulunya tidak disiplin. Nah, sebagai sebuah disiplin, tapi ya ini mungkin catatannya sebagai sebuah disiplin, dia disiplin yang tidak utuh seperti antropologi atau psikologi. Maksudnya utuh itu, kalau psikologi kan mempunyai metode yang terintegrasi, menyatu ya dengan disiplin. Nah, kalau cultural studies tidak, dia disiplin yang eklektik, yang mencampurkan berbagai disiplin, dan dia selalu terbuka. Kalau ada disiplin lagi yang bisa masuk, dia masukin gitu. Jadi kurang lebih begitu. Ada lagi? Ya. Ya, kurang lebih ini ya, belum saya jelasin tadi ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengaruh terhadap cultural studies. Maksud saya beginilah, kalau kita misalnya bergerak di psikologi ya, pastilah isu yang kita teliti, bicarakan kan isu psikologis kan. Isu psikologis itu apa? Misalnya kesadaran, gangguan jiwa, dan seterusnya gitu kan. Itu kan isu psikologi. Nah, cultural studies tidak mempunyai isunya sendiri sebagai sebuah disiplin, makanya dia minjam isu orang lain, digabung-gabung menjadilah isu cultural studies. Nah, di antara isu itu akan muncul dari pengaruh modernisme dulu, ada pengaruh dari Marxisme,
ada pengaruh dari perkembangan pemikiran post strukturalisme. Enggak, ini tidak nampak ini ya, tapi ini yang dominan. Ini yang dominan ini. Misalnya feminisme kan juga berpengaruh ya. Tapi saya masukkan saja ke marxisme itu, feminisme itu. Jadi saya rasa ini pengaruh-pengaruh terhadap cultural studies karena di awalnya dia disiplin yang kosong ya, nggak punya apa-apa. Makanya dia metode juga pinjam. Ini kan tadi psikoanalisis, marxisme, isunya juga pinjam. Pak, metode yang bukan cultural studies apa aja? Bagaimana? Pendekatan yang bukan cultural studies apa? Pendekatan Pendekatan yang bukan cultural studies. Ya, pendekatan yang bukan cultural studies bisa seperti tadi itu, social studies, bisa technological studies, bisa science studies, bisa banyak sekali itu. Nah ini kan salah satunya ini ya. Nah bahkan kalau sekarang kan berkembang yang lebih spesifik ya. Sekarang sudah tidak asing, sekarang ada disiplin media studies. Padahal dulu media itu pekerjaannya orang-orang cultural studies. Sekarang juga ada film studies. Ada sekarang ya sebuah disiplin juga. kalau di dalam desain aja nggak pakai bukan cultural studies. Yang tadi itu, saya dalam desain kita juga bisa pakai social studies, technological studies, bisa pakai. Jadi boleh dikatakan ini salah satu pilihan ya dari berbagai pendekatan yang ada. Tapi sekali lagi kalau kita menggunakan pendekatan kan bukan masalah milih-memilih ya. Kan nggak begitu pendekatannya. Pendekatan itu kita gunakan, kita memilih objek yang kita teliti, terus kita asumsikan atau itu saya pakai pendekatan ini. Bukan, oh saya senang ini, atau saya pakai pendekatan bukan gitu. Mengapa pakai istilah culture? Culture adalah kajian tentang sebenarnya kajian tentang manusia ya. Manusia, pikirannya, karyanya, tindak tanduknya, perilakunya, itu kan kajian culture sebetulnya. Nah itulah antropologi. Makanya kita kalau kita membaca buku-buku tentang culture ya, sebetulnya itu sebagian besar adalah buku tentang antropologi. Ya, nah antropologi adalah ilmu tentang manusia. Nah culture kan bahasa lain dari ini, dari antropologi. Karena culture kan menunjuk culture kan berasal dari ini ya, dari biologi kan ya. Tanaman itu kan bercocok tanam itu kan menerapkan culture gitu ya. Artinya peran manusia di dalam mengolah itulah culture. Nah, mengapa namanya cultural studies? Karena berurusan dengan manusia, berurusan dengan pikiran, dengan keyakinan, ideologi, perilaku, gaya hidup, semua yang tadi kita bicarakan di awal ya di peta tadi itu kan sebetulnya kan konsep-konsep culture semuanya. Cuman yang membedakan adalah cultural studies lebih fokus membicarakan aspek-aspek pikiran, perilaku, tindakan, karya manusia yang ada unsur-unsur ini. Unsur-unsur ini. Nah kalau tidak ada, maka kita nggak bisa kita ini ya, nggak bisa. Dan dia umumnya adalah problem-problem yang dikaji oleh cultural studies itu adalah isu-isu kontemporer. Jadi kalau kajian cultural studies tentang masyarakat primitif di suku mana itu nggak masuk, bukan begitu. Karena dia umumnya adalah problem-problem masa kini fokusnya. Nah itu bedanya dari kajian antropologi. Kira-kira jelas ya? Ya. Nah ini yang apa namanya susah dan jadi perdebatan, dan kalau saya cenderung pakai cultural studies saja. Makanya judul kuliahnya kan cultural studies ya, bukan kajian budaya.
Karena kajian budaya itu antropologi. Ya. Nah, antropologi kan lebih fokus ke masyarakat apa namanya teringat masa lalu dan primitif. Tapi yang jelas pendekatan antropologi itu bagian dari cultural studies, kan tadi dia minjam dari mana-mana itu. Maka tadi muncul etnografi di situ. Oke, ada lagi? Ya. Tujuan. Nah, tujuan falsafah tadi sebagai ilmu atau sebuah gerakan? Ya. Kalau sebagai sebuah gerakan, tujuannya adalah melawan anti kemapanan atau kita sebut juga counter culture budaya tanding. Jadi bertahun-tahun kita hidup di dalam satu masyarakat yang ukuran estetiknya standar. Misalnya ya, budaya etika Victoria di Inggris itu sampai mengatur cara kita duduk. Nah, kalau duduk begini tidak pantas, duduk begitu tidak pantas. Nah, itu budaya apaan menurut anak-anak muda tadi. Nah, anak-anak muda itu teman berpakaian kan ya, di Victoria itu betis terlihat itu tidak etis. Tidak boleh ada pakaian yang menghina orang. Nah, muncul subculture, dia melawan kemapanan dalam hal pandangan estetik tadi. Makanya dia menampilkan yang kita katakan jelek, bagi dia bagus. Itu yang disebut dengan tadi semangat perlawanan tadi. Secara ilmu, dia merupakan salah satu wadah keilmuan yang bisa menampung problem-problem kontemporer yang tidak bisa dilakukan oleh antropologi. Konsep antropologi mungkin tidak ada berbicara mengenai resistance, subversi, image tadi. Nah, tadi yang menciptakan itu. Berapa antropolog tidak terkesan dengan peran image dalam masyarakat. Nah, tadi itu yang mengangkatnya. Jadi saya gitu. Berabad-abad peran hasrat itu ya, desire itu tidak disinggung-singgung orang. Nah, tadi saya mengangkatnya melalui konsep psikoanalisis tadi. Jadi perannya juga mendobrak keilmuan yang matang. Oke, nah kita kembali lagi ke contoh ya. Tadi kan banyak sekali konsep ya atau isu lah katakan dari itu. Tentunya tidak semua isu itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan gambar ini, tapi sebagian besar itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan gambar ini. Ada nggak di sini relasi gender? Nah, sudah mulai muncul. Kenapa perempuannya duduk di bawah, laki-lakinya berdiri pegang mobil? Kalau kita balik, perempuannya berdiri pegang mobil, laki-lakinya duduk bersimpung kayak gitu. Jadinya bagaimana ya? Jadi gimana? Jadinya kita merubah relasi gender. Di gambar ini sudah mulai muncul konsep tentang kuasa. Ya kan? Salah satu konsep sentral dari ideologi kan konsep kuasa. Nah, siapa yang kuasa di gambar ini? Kuasa artinya dominan kan ya, laki-laki. Nah, mengapa begini? Karena masyarakatnya patriarkis, masyarakat yang memarginalkan perempuan. Nah, muncullah di situ konsep apa namanya tadi itu, konsep dominasi, konsep hegemoni. Terus ada nggak persoalan misalnya budaya massa di sini? Ada, karena ini selera massa ini. Jadi orang tidak dibuat berpikir oleh gambar ini ya. Orang yang nggak dibuat berpikir ya. Jadi orang menampilkan orang biasa ya. Nah, kayaknya saya tidak mungkin akan menjelaskan perusahaan itu, tapi sebagian besar konsep tadi ya
kalau kita ulang kita ulang ya kan, supaya misal konsep ini bisa kita pakai untuk membedah si gambar itu. Ada nggak sistem bahasa? Ada nggak sistem budaya? Pasti ada di situ. Ideologi, komunikasi, budaya masa gitu ya. Nah ini baru sebagai contoh ya, tapi mungkin kalau kita memberikan contoh yang lain nanti ada lebih lengkap nanti barangkali ya. Oke, jadi oleh karena itu maka sebetulnya ada dua cultural studies ya. Ada cultural studies itu, dua cultural studies itu dikaitkan dengan dua isu yang dibicarakan. Budaya cultural studies modern dan cultural studies postmodern. Jadi kalau kita mempelajari isu dari iklan, dari film tentang budaya populer, budaya massa, itu yang sebelah kiri lah ya. Itulah cultural studies yang modern. Kalau yang sebelah kanan, yang postmodern. Sebelah kanan itu lebih mengkaji hal-hal yang abnormal, hal-hal yang melanggar batas, hal-hal yang mempermainkan aturan. Kebebasan hasrat, relativitas. Nah, saya ambil contoh ini ya. Nah, ini bisa kita jadikan satu case studies ya. Bisa nggak kita pakai pendekatan yang tadi, pendekatan cultural studies modern untuk membedah gambar yang tadi? Kalau kita pakai modern, kita pakai kode budaya, sintak, aturan main, struktur. Nah, bisa nggak kita gunakan itu untuk mengkaji fenomena seperti ini? Maksud saya, penampilan orang dengan rambut ini, dia tuh melawan yang normal nggak ya? Melawan hal yang biasa nggak? Kurang lebih kan begitu ya. Nah, karena dia melawan hal yang biasa, artinya dia melawan struktur, melawan hierarki, melawan pembedaan-pembedaan baik buruk benar salah. Nah, kalau gitu bisa nggak kita pakai teori struktur untuk menganalisis gambar ini? Ya nggak bisa. Dan di dalam cultural studies tersedia teori-teori post-struktural. Saya tentunya tidak bisa menjelaskan satu persatu teori ini, tapi kurang lebih adalah yang dipelajari bukan struktur tadi, tapi adalah ini permainan bahasanya sendiri. Makanya di dalam cultural studies juga ada satu konsep yang sangat sentral juga yang disebut dengan apa namanya ya, language game. Language game itu permainan bahasa. Ada nggak kita lihat permainan bahasa di televisi kita? Nah ini PR aja nih ya. Sesungguhnya banyak language game di televisi kita, baik dalam politik, kampanye politik, iklan-iklan. Contoh gini ya, kalau Anda menghisap rokok ini, Anda menjadi pria jantan. Tapi di bawah merokok bisa menimbulkan kanker. Bukankah itu permainan bahasa yang nggak masuk akal gitu ya? Ada di contoh permainan bahasa. Nah, iklan rokok tuh dengan kalau begitu nggak bisa kita analisis secara struktural gitu, karena dia sudah kontradiktif. Oke, sekarang kita ambil satu gambar ini. Gambar ini bisa nggak kita memakai ukuran-ukuran yang biasa, yang normal tentang estetik untuk menjelaskan gaya rambut ini? Nggak bisa kan ya? Makanya pendekatan cultural studies yang struktural nggak bisa kita pakai. Kita harus menemukan konsep keindahan yang baru. Nah, itulah tugas cultural studies yang post modern tadi.
kira-kira ini indah nggak ya? Nah itu yang harus dicari sekarang dengan menemukan ukuran-ukuran yang tidak biasa. Misalnya kan gerakan modernisasi atau modernisasi sekarang kita lihat sebagai satu gerakan misalnya, terus kemudian kita counter dengan misalnya budaya kearifan lokal, itu kan artinya kembali ke masa lalu. Apa selalu terkait dengan modern atau bisa counter itu dibalik gitu, maksudnya dari ya kearifan lokal itu. Jadi kan counternya lewat itu gimana kan? Tetap ada counter di situ kan, tapi tidak populer juga. Ya, oke, saya memahami ya. Jadi gini ya, itu berbeda. Kalau kita mengcounter perkembangan industrialisasi, perkembangan televisi dengan budaya etnik, budaya tradisi, maka kita sedang melakukan tugas konservatisme. Ya, aliran konservatif. Jadi mempertahankan tradisi, lakukan terhadap modernisasi. Nah, kita dalam posisi itu kan ya. Nah, kita melindungi tradisi kita, wayang, keris, apapun dari pengaruh asing. Nah, kita tidak sedang melakukan cultural studies, tidak sedang melakukan gerakan cultural studies itu. Tapi kita melakukan gerakan cultural studies. Saya ambil tradisi, gitu ya, terus saya olah dengan cara tertentu sehingga tampil agak sedikit garang, gitu ya. Nah, itu yang jadi tradisi itu saya gunakan untuk melawan gitu. Tapi tradisinya sendiri sudah saya perawat. Nah, itulah orang-orang pang itu kan. Coba perhatikan gaya rambutnya itu dari mana ya? Dari primitif Afrika, tato-tato dan segala macam gitu ya. Itu dari masyarakat primitif, ears, tato dan segala macam itu kan diambil dari warisan budaya masa lalu, tapi diperawat untuk sebagai alat perjuangan. Nah, makanya kalau nanti kan kita juga akan coba mengganti itu ya, gerakan subculture itu, dia berjuang melalui simbol, tanda, ya, pakaian dan seterusnya, rambut dan seterusnya. Tapi simbol ini adalah hasil asal, hasil curian. Nah, itulah gerakan subversi tadi. Jadi misalnya ini ya, Madonna itu kan sering sekali pakai maaf nih bagi yang teman-teman yang Katolik ya, sering sekali memakai salib, tapi ditaruhnya di bagian belakang pantatnya misalnya. Nah, itulah salah satu. Kadang-kadang dia baca tadi itu kurang ajar gitu. Dia melakukan hal yang gitu. Orang-orang pang kan gitu. Dia ambil simbol Katolik, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, semuanya dicampur aduk sama dia dan diklaim sebagai ini, sebagai milik dia dengan memberinya makna yang baru gitu. Nah, itulah perlawanan yang tadi dimaksud. Dengan cara begitu dia mensubversi, menghancurkan dari dalam sistem perbedaan bahasa, perbedaan simbol. Baju polisi itu menjadi tidak sakral lagi, tidak menakutkan lagi di tangan ketika dipakai oleh orang-orang aktivis di Eropa itu. Nah, itu jadi seperti itu. Saya mungkin ini ya, tadi sudah gambaran umum tentang isu-isunya ya, tadi ada 4 pengaruh itu. Saya coba dalam pandangan singkat ini mencoba memberikan beberapa contoh. Salah satu isu yang sangat penting dalam cultural studies itu adalah isu tentang subjek. Subjek itu adalah isu tentang diri, identitas diri. Misalnya gini,
Di iklan mobil tadi ada laki-laki berdiri, perempuan duduk gitu ya. Nah, dua orang itu dari segi subjek atau identitas diri setara nggak? Enggak ya. Tapi dia dua subjek yang satu tinggi, satu rendah. Oke, itu contoh dari problem subjek. Nah, problem subjek yang lain juga adalah subjek juga dikatakan istilah subjek ya digunakan juga untuk menjelaskan bahwa kita mempunyai pemahaman bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu. Nah, ketika kita menjadi bagian dari sesuatu, maka kita menjadi subjek dari sesuatu itu. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya subject to. Contoh begini ya, Althusser itu orang yang menawarkan teori tentang salah satu ya, teori subjek ini menjelaskan gini. Ada 5 orang berjalan di sebuah jalan di Inggris. Lantas di depan, di belakang jadi polisi manggil, hey you. Nah, kira-kira dari 5 orang itu siapa yang menoleh ke polisi? Nah, kalau semua yang menoleh, semua yang merasa dirinya you gitu, ya kan? Tapi kalau polisinya manggil hey kamu, kira-kira siapa yang menoleh dengan 5? Bukan hey you, hey kamu. Ini di Inggris nggak ada. Nah, yang 5 orang itu tidak menjadi bagian dari panggilan itu, karena dia tidak menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, kita menjadi bagian dari bahasa Indonesia, kita menjadi subjek dari bahasa Indonesia. Dimanapun di bulan, kamu di bulan gitu ya. Wah, saya dipanggil di bulan gitu. Nah, itu dalam hal linguistik. Di dalam budaya populer juga kita sering dipanggil, dan kalau kita menjawab panggilan itu, kita menjadi bagian dari konsep yang ditawarkan. Misalnya gini, ada iklan jeans. Jeans ini bagi Anda yang berjiwa muda. Kira-kira siapa yang terpanggil merasa dirinya berjiwa muda? Bisa aja orang tua, dan memang banyak. Karena dia menganggap kalau secara fisik dia tua, ya, dia menganggap dia bagian dari konsep muda tadi. Dan dia beli jenis itu. Nah itu, jadi dalam banyak hal kita dipanggil oleh bermacam-macam, dan kalau kita menyambut panggilan itu, maka kita menjadi subjek. Namanya teori subjek ini teori yang sangat sentral dalam cultural studies. Jadi itu teori tentang subjek. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih detail di sini nanti ya. Nah ini contoh ya. Orangnya sama-sama orang negro, tapi sebagai manusia ya, dia ditempatkan dalam posisi subjektivitas yang sama ya. Karena dalam teori subjek itu nanti ada teori tentang the speaking subject, orang yang bisa berbicara, dan the spoken subject, orang yang dibicarakan, orang yang mengatur dirinya atau orang yang diatur oleh orang lain. Nah, dua-duanya sama-sama orang itu. Kira-kira subjektivitasnya sama nggak? Subjektivitas digunakan juga untuk mendefinisikan diri kita siapa. Nah ini kita nggak kebayang dengan iklan apa? Membaca iklan tahun berapa gitu ya? Dijual $1.200 negro. Ini iklan jangan perbudakan dulu. Nah kira-kira tuh budak itu mempunyai subjektivitas kan? Mempunyai subjektivitas artinya mempunyai konsep diri yang dia bisa mendefinisikan diri sendiri, saya siapa,
harus berpakaian seperti apa, harus bertindak seperti apa. Nah, konsep Buddha itu kan konsep kebalikan dengan konsep self diri. Buddha kalau orang tidak mempunyai konsep diri. Itu berlangsung lama, tapi sekarang Negro sekarang sudah mulai menemukan subjektivitasnya, sudah mulai eksis lah gitu ya. Kalau dulu orang meminggirkannya itu di dalam dunia fashion karena dianggap tidak masuk ukuran cantik dulu. Nah sekarang orang Negro sudah masuk ke dalam kategori cantik kan? Sudah masuk. Berarti orang Negro sudah menemukan subjektivitas. Kalau kita gunakan teori bahasa statis, sudah menemukan konsep diri yang itu. Oke, nah image tadi sudah kita singgung di awal ya. Saya rasa ini nanti akan kita coba minggu depan barangkali ya, mencoba membuat konsep ini lebih tangible, tapi juga sekaligus lebih kritis. Karena kalau sekarang ini kalau kita tanyakan ke orang-orang, menurut kamu image itu apa? Nah, kadang-kadang kita menanya 10 orang, menemukan 10 jawaban yang beda-beda. Sekarang kalau kita coba beri contoh ya, image SBY sudah jatuh. Nah, kira-kira image itu adanya di mana ya? Image SBY sudah jatuh. Artinya citra SBY sudah jatuh. Dan image itu adanya di mana ya? Atau contoh yang kedua, saya perlihatkan kepada Anda image jantung Anda yang tadi di ronsen. Nah, image ada di mana? Di gambar kan? di ronsen itu gitu. Tapi kalau saya katakan image SBY sudah jatuh, image ada di mana? Di mana? Ya di pikiran kita. Nah, di sini kita berurusan dengan dua image yang berbeda. Celakanya image itu tidak hanya dua itu, banyak lagi yang lain nanti gitu kan. Nah, mungkin kita akan bicarakan di depan. Oke, di sini kita bisa menemukan apa yang tadi kita sebut dengan image. Dalam berbagai pengertian image pertama ini image cowboy, artinya gambar cowboy. Tapi di sini juga ada image tentang maskulinitas. Nah, image maskulinitas ada di mana? Mau tidak mau di pikiran kita. Nah, itu dua wilayah image yang berbeda gitu. Kalau kita bermimpi gitu ya, kita tuh sedang berurusan dengan image-nya. Mimpi, ya. Kita memproduksi gambar nggak di mimpi kita? Nah, berarti ini gambar ada di mana? Di pikiran kita, tapi yang memproduksinya siapa? Bukan unconscious kita. Ya. Kalau saya lihat gambar ini, di pikiran saya juga ada image, tapi yang memproduksi image di gambar di pikiran saya siapa? Mata saya. Saya melihat. Itu waktu mimpi, kita tidak memproduksi image, yang memproduksinya adalah unconscious kita. Jadi mungkin kita nanti akan coba masuk ke wilayah situ ya. Nah, tadi itu ya, ini persoalan ideologi. Persoalan ideologi ini sangat sentral ya di dalam cultural studies, karena dari mulai sederhana seperti iklan ini ya, mungkin nanti di film, mungkin nanti di cara berpakaian, lipstick, make up, sepatu dengan ya. Nah, di situ ada persoalan ideologi. Nah, kalau di gambar ini ya, kita memang belum menjelaskan apa itu ideologi ya. Tapi salah satu pengertian ideologi adalah keyakinan
atau yang lebih umum gagasan. Di balik gambar ini ada gagasan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan ya. Nah itu karena ada gagasan. Jadi kalau nanti kita mencoba menelusuri ya, menelusuri itu kan mungkin justru konsep ideologi itu awalnya adalah sama sekali bukan ilmu politik. Ideologi adalah ilmu tentang ide, ya kan? Ideo itu ide, logos adalah ilmu tentang ide. Nah, di balik iklan ini kan ada gagasan, ide atau gagasan yang sama ya. Nah, gagasan gender, gagasan gendernya apa kurang lebih? Kurang lebih tidak sederhana. Laki-laki di depan bergambir, perempuan di belakang, palanya terpotong, tidak bergambir, tapi menampilkan dirinya. Nah, boleh kita tafsirkan ya, perempuan di sini menjadi efek, menjadi latar belakang gitu ya. Jadi subjek tokohnya di iklan itu adalah laki-laki, nah perempuan itu efeknya. Nah, jadi gambar gitu ya, gambar itu dalam banyak hal bisa menelusupkan ideologi tertentu secara kita nggak sadar gitu. Nah, kelas terus menerus iklan kayak gini ya. Nah, prinsip media kan gitu. Semakin sering kita menonton sesuatu kejahatan atau semakin sering kita menonton sesuatu yang palsu atau apa yang palsu itu tampak menjadi asli. Nah, semakin lama kita menonton relasi yang kayak gini, lama-lama kita menerimanya sebagai sebuah kenyataan sosial. Makanya di sini diperlukan kajian statis itu untuk membongkar hal itu. Oke, nah salah satu isu lain itu adalah isu tentang emansipasi. Emansipasi itu ada yang tahu nggak konsep emansipasi ya? Melepaskan diri dari satu power gitu ya, dari satu penguasa, dari satu dominasi. Nah, ketika Kartini melakukan perjuangan emansipasi, dia ingin melepaskan perempuan dari power laki-laki. Itu emansipasinya. Nah, dalam kajian sadis, artinya setiap upaya untuk melepaskan diri dari sebuah power itu adalah dari objek status dunia ada tadi, ya kan? Emansipasi perempuan, emansipasi kaum pekerja, emansipasi orang kulit hitam, dalam rambut putih, banyak sekali emansipasi. Nah, ini saya gambarkan di sini ini bukan berarti gini ya, bukan berarti feminisme itu bagian dari kata saya. Gambar itu bukan berarti itu, tapi menurut saya cultural studies tidak berkaitan dengan feminisme, dengan gerakan anti rasisme, dengan multikulturalisme, tetapi semua itu bukan bagian dari cultural studies. Dia berkaitan, makanya saya katakan cultural studies meminjam dari postmodernisme, strukturalisme dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan salah satu yang pengertian dari emansipasi juga adalah mencoba menghilangkan batas-batas yang selama ini membatasi kita. Misalnya ya, maskulin feminin dulu dibuat pembatasan yang ketat. Di baju laki-laki, di baju perempuan. Ini mainan laki-laki dan mainan perempuan. Satu laki-laki, perempuan ketat ya. Nah, sehingga definisi maskulin dan feminin menjadi definisi yang ketat sekali. Emansipasi artinya dan cenderung kategori-kategori tadi menempatkan perempuan itu dalam posisi yang tidak menguntungkan atau marginal. Nah, emansipasi artinya
perbedaan maskulin dan feminin itu dirumbuhkan. Makanya saya gambarkan berbagai hal yang bertentangan itu dibatasi oleh sebuah tembok besar. Emansipasi adalah meruntuhkan tembok itu. Contoh tadi maskulin feminin. Nah sekarang maskulin feminin sekarang ketat nggak ya? Laki-laki boleh nggak pakai anting? Ya boleh aja sekarang. Perempuan boleh nggak berambut botak kayak tadi? Boleh aja. Perempuan pakai celana, laki-laki pakai rok, boleh nggak? Kalau perempuan pakai celana sudah biasa, tapi laki-laki pakai rok mungkin nggak berani aja kali ya. Tapi sih boleh aja gitu. Karena sekarang itu semata pilihan aja. Nah itulah emansipasi ya. Nah segala bentuk emansipasi itu merupakan satu kajian yang sentral juga dalam bahasa Inggris. Oke, nah hal lain lagi yang juga sentral adalah persoalan apa namanya ya? Nah ini ada orang psikologi di sini. Persoalan desire itu persoalan yang sekarang menjadi sangat penting karena pada akhirnya ya berbagai kegiatan manusia itu agak sulit melepaskan diri dari desire itu. Orang bikin mobil, produksi mobil. Bisa nggak orang produksi mobil nggak terserah orang mau beli atau enggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Hasrat orang harus ditumbuhkan untuk beli mobil. Melalui apa? Melalui iklan. Tidak, iklannya juga tidak cukup. Kok ini mobil bagus? Tidak cukup begitu. Supaya hasrat itu lebih muncul lagi, gimana? Nah, tampilin perempuan di iklannya. Nah, maka hasrat itu perannya sangat sentral sekarang. Bahkan orang bikin majalah eksekutif, istilah eksekutif sendiri kan sudah biasa gender ya. Istilah eksekutif biasa gender kan ya. Iya, karena kalau perempuan tidak eksekutif, disebutnya eksekutif perempuan. Istilah polokes juga tidak gender. Kalau polokes itu laki-laki, kalau polokesnya perempuan, disebutnya polokes perempuan. Polisi juga polisi perempuan, sopir juga sopir perempuan, gitu kan. Nah jadi banyak hal yang bias tadi ya. Tapi desire ini adalah satu mekanisme yang sangat sentral dalam semua bentuk ini kegiatan manusia sekarang. Adakah pendekatan desire ini di dalam perang sekarang, militer? Nah, sekarang kita pelajari perang sekarang bukan tembak-tembakan, tapi orang yang lawan kita itu ya digiring ke satu kepuasan tertentu sehingga dia lupa berperang gitu. Misalnya apa? Digiring dia supaya konsumtif, belanja terus, lama-lama kan mengingat kesenangan ya, lama-lama gak lupa dengan perang. Nah, sekarang perang gak begitu, disebutnya perang informasi. Oke, yang barangkali ini mungkin yang terakhir ya. Secara umum paradigmanya cultural studies ini adalah linguistik. Kalau yang kita masukkan paradigma itu adalah cara kerja kita dalam menganalisis. Nah, linguistik ini sekarang juga sudah menjadi paradigma yang dipakai di hampir semua bidang keilmuan. Kalau dulu yang jadi paradigma itu kan sains ya, sehingga di psikologi juga pakai matematik, pakai ukuran-ukuran statistik. Nah sekarang itu sudah banyak ditolak orang ya, orang mencari alternatif lain. Nah alternatif itu adalah linguistik. Sehingga orang sekarang ini menjelaskan biologi ya, itu pakai linguistik. Caranya gimana? Artinya fenomena gen kita itu ya dipahami bahwa ternyata gen itu cara kerjanya
adalah berusaha bahasa. Orang tua kita mengirim pesan ke ibu kita, diterima pesannya, diolah, menjadilah gen kita, lahirlah kita. Nah, dia seperti bangsa. Di dalam politik sekarang juga cara kerjanya linguistik juga. Agar orang memilih saya, gitu ya, kata SBY, maka saya pakai linguistik. Caranya gimana? Ya, menciptakan iklan kan? Nah, iklan itu kan bahasa. Jadi artinya gini ya, segala bentuk aktivitas atau relasi sosial sebetulnya bisa dibongkar melalui bahasa. Nah, itulah cara kerja quantitative. Misalnya gini, kita makan di restoran ya, kita makan di restoran Padang atau restoran Sunda ya. Nah, makanan itu sebuah bahasa nggak? Atau bisa nggak kita gunakan pendekatan bahasa dalam membongkar struktur makanan? Bisa nggak ya? Nah, berarti apa? Pendekatan linguistik bisa kita gunakan untuk membuat dari makanan. Karena di dalam makanan ternyata ada unsur-unsur pesan, ada unsur-unsur perbedaan kelas, ada unsur-unsur komunikasi. Sehingga sekarang ini ya banyak berkembang tentang semiotika makanan. Nah, semiotika makanan itu artinya makanan diberikan makna-makna ya. Nah, sekarang barangkali ini ya, kita ambil contoh makanan yang paling terkenal di Bandung itu apa namanya? Cireng. Goyong misalnya gitu ya. Kalau goyong ya goyong gitu ya. Nah, sekarang yang kita temukan berbagai bentuk goyong dengan makna yang beda-beda. Kira-kira begitu nggak ya? Bahkan sekarang ya, kita mengalami satu kenyataan ya, banyak orang membeli makanan bukan lagi membeli rasanya, tapi membeli namanya. Karena saya pernah keliling di restoran, bisa beli satu makanan di sebuah restoran, orang lain juga beli makanan yang sama ya, rasanya semua sama aja gitu. Sama-sama nggak enaknya gitu ya. Coba ya, dalam rumah misalnya gitu, kan banyak kafe, banyak restoran. Coba telusuri sepanjang dalam rumah, ada kan itu makanan yang enak? Kalau menurut saya tidak ada. Tapi kenapa ramai di situ? Karena LBB yang bayar itu bukan beli makanan, tapi beli image makanan. Oke, maka makanan sekarang sudah bisa dipahami secara linguistik. Oke, sudah cukup ya. Kata panitia sudah cukup ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa kita teruskan pluralisme dan post-pluralisme.